Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan berdialog dengan Kang Aceng. Di sini saya sebagai pemandu acara ini, eh, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Riki Ramanur Hakim, sebagai sekretaris umum di Himaka Bandung. Dan ini ada profil dari Kang Aceng. Nama Kang Aceng Nasrullah. Beliau juga pernah menjadi ketua umum di Himaka Bandung tahun 1998 ya Kang, Ya. sampai tahun 2000. Ya. Menjabat ketua umum 2 periode. Langsung saja mungkin Kang, saya akan ngobrol santai perihal keorganisasian sama Himaka Bandung. Ya, diawali mungkin ingin menanyakan terlebih dahulu supaya enak lah mengenai asal mula Himaka Bandung sendiri. Asal mula dari Himaka Bandung seperti apa gitu. Dari mulai pendirian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikenalkan tadi, saya ketua umum Himaka tahun 1998 sampai 2000. Hanya ada koreksi sedikit ya. Bukan 2 periode, 1 periode, tapi masa bakti 2 tahun. Masa baktinya itu terjadi karena saya waktu dulu jadi ketua umum tuh semester 5. Kemudian karena masih gairah-gairahnya masih tanggung, jadi lanjut semester 7 sampai semester 9. Jadi 2 periode dua masa bakti gitu ya. Tadi yang ditanyakan soal Himaka ya, asal mula Himaka. Pertanyaan saya, mau Himaka yang mana ya? Himaka dari yang mana? Dari awal Kang, awal dari awal merancang untuk di adanya perkumpulan itu sampai jenjang berikutnya. Pertama saya mau bicara soal Himaka, organisasi pemuda kedaerahan. Kenapa ini ada di kampus IAIN? Dulu IAIN ya, sebagai sentralnya, karena memang teman-teman mahasiswa, teman-teman yang dari daerah itu banyaknya kuliah di UIN gitu ya. UIN ya. Nah, kalau menurut sejarah itu sekitar 1974 ya. 74. Kalau kemarin itu ada milad ke 64 ya. Nah, kalau dari 74 ke 2060 itu sekitar 64 tahun. Ya, itu digagas oleh Profesor Dr. Andi, Profesor Taufik, kemudian Pak Ahmad Subandi dan sebagainya. Dan sejak itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bandung, yang kuliah di Bandung itu mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai kebutuhan yang sama, kemudian saling berkomunikasi untuk menghimpun diri dalam sebuah organisasi. Namanya Himaka, Himpunan Mahasiswa Majalengka gitu. Nah, sebetulnya organisasi kedaerahan itu tahun 74 itu adalah bagian dampak dari perjuangan para pemuda zaman dulu ya. Karena organisasi kedaerahan itu lahir ya, sekarang kan Sumpah Pemuda Ya, Sumpah Pemuda ya lahir karena pada waktu dulu zaman pemuda untuk meraih kemerdekaannya, kemudian dengan nasionalisasi mereka, kemudian menghimpun diri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan ada banyak tokoh pemuda zaman dulu, sehingga pada tahun 2008 ada Budi Utomo, kemudian ada Muhammad Yamin dengan Yong Sumatera dan sebagainya. Ada Muhammad Hatta, ada Otto Iskandar Hatta zaman dulu. Kemudian mereka kan itu para perantau
di Jakarta, di Bandung, menghimpun sebuah kekuatan. Dari sana kemudian lahir organisasi-organisasi kedaerahan tiap kampus, dan salah satunya itu di Himaka IAIN, digagas tahun 74 Dr. Andi sampai sekarang ya, tahun 2020. Berarti berganti nama teh tahun 1974. Awal kemunculan Himaka di 74 Profesor Hendy. Awal kemunculan ya. Saya rada kurang punya banyak bahan kalau apakah awalnya Himaka atau nama apa nggak tahu. Katanya ada Iwaka dan sebagainya. Tapi kalau menurut telusur yang saya wawancara ke Prof Hendy dulu, kemudian ke Taufik, memang Himaka awalnya gitu ya. Cuma di kampus-kampus lain ya ada yang disebut Iwaka, ada yang IMM dan lain sebagainya gitu. Kalau waktu dulu kan khusus di UIN teh banyak orda-orda gitu selain Himaka. Apa Iya. Kebetulan yang menjamur orda itu nggak tahu ya. Banyaknya di UIN, di IAIN. Kalau saya jalan-jalan dulu tahun 98 ke ITB, ke Unpad, jarang ada. Persoalannya kenapa nggak ada di lain gitu ya, di kampus-kampus lain. Apakah memang soal trust, apakah soal misal informasi yang kurang, atau kemudian sennya yang kurang terhadap untuk kebersamaan terhadap suatu kondisi dan keadaan gitu. Hanya memang menjamurnya di IAIN, di UIN gitu. Kalau pengalaman Akang sendiri selama di Himaka Bandung menjabat dari awal masuk Himaka Bandung sampai menjabat ketua umum gitu, pengalaman yang pernah dilalui, yang pernah ya. Kebetulan saya kalau bukan itu tok Himaka ya, dibesarkan oleh Himaka, tidak berafiliasi terhadap organisasi eksternal dan lain sebagainya. Tapi kalau berteman sama teman-teman PMI sama teman LMI ya banyak juga. Tapi saya secara kaderisasi itu orang Himaka asli ya gitu. Nah 96 saya masuk ke IAIN daftar ya. Kemudian kebetulan di asrama yang banyak orang Majalengka, asrama Diana Putra tuh. Diana Putra, di jalan apa yang samping kampus ya, Diana Putra, Diana Putri. Kota di Diana Putra banyak orang Majalengka ya, dan di sana sudah ada Himaka tahun 96 itu ya, dikenalkan sama ada Amir Hamdi dan sebagainya gitu. Dan kesininya saya ikut ada OPAB dulu namanya, ada orientasi apa, OPAB peserta orientasi anggota baru ya. OPAB. Kemudian setelah OPAB ya sebagai prosesi sebuah organisasi, biasa ikut organisasi seperti layaknya organisasi lain, ikutan rapat dan sebagainya gitu. Nah 97 saya masuk pengurus, kemudian itu kan 97 lagi krisis, ada reformasi 9798 ya. Kebetulan saya masih semester 3, jadi ya masih budak keneh ya, masih ikut-ikutan. Ya, saya dikader sama Memen Nur Yaman sama Mang Jawen karite ya, dibawa ke sana ke sini. Dan Himaka pada 9798 itu, kalau itu sebagai Himaka apa ya, rintisan, karena sebelumnya kan tos ya sudah tidak aktif lagi Himakanya tuh. Himakanya sekitar 6 tahun 8 berapa tahun itu tuh Kang? Vakumnya sekitar 6-8 tahun vakum. Lamanya. Dan saya dulu pernah membuat tulisan sebetulnya atau Himaka waktu milad ya. Himaka itu ada, kalau saya dalam tulisan itu dibagi 2 fase gitu. Fase pertama, fase yang kedua dimulai dari 94. Miftah, Pak Kang Miftah 94. Kalau dari mulai 94 sampai 2000, saya dalam tulisan saya kasih 5 fase gitu.
5 fase. Pertama fase rintisan ya, 1994 sampai 98 ya. 94 98 itu ada Kang Miftah, Amir Hamdi sekarang kepala KUA Bantar Rujeg ya. Kemudian ada Mang Jawen, ada Mang Memen, Aragi Wangkara, ada Mang Mumuh senior saya itu ya. Terus itu sampai 98. Jadi masa reformasi itu dikuasai sama mereka. Mereka itu aksi di sini di Majalengka. Majalengka waktu reformasi, buat tenda, kemudian aksi teatrikal dan sebagainya ya. Sehingga reformasi Majalengka itu dibawa teman-teman Mang Men Mangu ke sini, membawa kemudian mahasiswa STAI, mahasiswa dulu belum ada Unmad, bebarengan HMI Majalengka ya, diajak-ajaknya sama teman-teman Himaka Bandung gitu ya. Itu zaman menjadi penggerak mungkin ya. Jadi penggerak utama. Kemudian ada apa itu bukan tawuran ya, kekacauan di Jatiwangi ya, kekacauan di Kadipaten di zaman reformasi ya, digagas oleh teman-teman Mang Memen. Saya 98 sampai 2000 ya. Itu masanya masa pendirian. Fase pendirian namanya. Pendirian karena sebelum Mang Memen itu namanya teh Himaka IAIN Bandung, saya masih ingat tuh. Himaka IAIN Bandung. Bukan Himaka Bandung. Stempelnya masih pakai logo ke sini, stempel. Kemudian cakupannya juga masih IAIN, masih IAIN. Dan 98 sampai 2000 kalau dalam tulisan itu saya sebut fase pendirian Himaka Bandung, karena sebelumnya IAIN. Nah, apa yang berubah dari itu, kenapa IAIN Bandung ya, karena saya sempat mengundang teman-teman dari ITB, Unpad untuk duduk bareng membentuk sebuah Himaka Bandung gitu ya, Himaka Bandung. Terus mereka bersepakat dan Himaka IAIN diganti alih menjadi Himaka Bandung. Logonya diganti, logo yang sekarang tuh. Oh ya. Itu tahun 98, logo yang sekarang itu masih belum ada. Setiap musyawarah belum diganti ya. Kan musyawarah itu menilai logo, menilai lambang itu. Saya lihat, perhatikan masih itu 98 itu yang buatnya Mama Nurjaman, sekretaris saya tuh. Ya, membuat logo itu. Kemudian namanya Baksos pertama ya. Karena sebelum saya itu pergerakannya internal kampus, di kegiatan-kegiatan kampus, diskusi kampus, jadi lebih kepada meningkatkan kebutuhan anggota supaya guyup, supaya pintar secara intelektual, sharing bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian jejaringnya jejaring kampus juga, jaring IAIN. Nah, setelah ke sini 98 2000 ya baru secara pergerakan kegiatan juga sudah di Majalengka. Ya, banyak audiensi dengan bupati saya lakukan. Ya, waktu itu kemudian 2 kali itu ya. Kemah Bakti juga. Kemudian dialog terbuka sama pejabat. Jadi 98 2000 itu ya titik awal di mana pergerakan itu dulunya hanya di kampus saja, ya sekarang beralih ke Majalengka. Jadi ada dua pola pergerakan, satu di internal di kampus, membina keanggotaan, diskusi dan sebagainya. Setelah seolah matang ya, kemudian ke Majalengka untuk berafiliasi, bekerja dengan kemitraan di sini gitu.
Berarti di tahun ke tahunnya Kang ya ada bergantinya logo dan juga penggerakan di internal dan eksternal gitu. Kalau ini Kang mau menanya tentang kaderisasi kalau zaman dulu seperti apa gitu? Kaderisasi zaman Ya, dulu. kalau kaderisasi dulu kan nggak ada teknologi. Teknologi itu komputer nggak ada, HP nggak ada, ya. Jadi saya lebih sama teman-teman pengurus kaderisasi lebih kepada intern apa bukan informal, Formal. kegiatan informal, misalnya nganjang ke kosan iya, nganjang ke kosan iya, kemudian kemudian dalam bahasa iya mah diskusi atau nyuntik soal eh, apa nilai-nilai keorganisasian, nilai-nilai kedaerahan gitu. Jadi karena saling saling anjang ke tiap asrama ya, jadi merasa deket ya. Kalau sudah deket kan enak ya untuk meminta sesuatu, untuk berharap sesuatu. Nah, jadi secara formal justru jarang dilakukan. Saya lebih informal, anjang ke tiap asrama gitu Asrama ya. ya, ke kosan gitu, tempat-tempat. Terutama ke asrama Sri Kandina nu rilis kan sering anjangan gitu yang biasa baheula mah gitu ya. Rada inten kadinya mah gitu. Wow. Jadi justru pola formalnya justru jarang dilakukan, lebih kepada anjang-anjang. Karena sudah dekat ya jadi enak membangunnya. Kalau ini kan tadi kan ada juga ya kontribusi Himaka gitu terhadap Lumah Cai, khususnya ya, kontribusi yang dilakukan di Majalengka tadi seperti akang seminar kayak gitu. Selain itu apalagi Kang kontribusinya? Ya soal jejaring Jadi ya. Dan itu kan penting membuat organisasi menguatkan jejaring itu, bahwa jejaring itu sebagai kalau analogi sebagai kawan lah. Kalau organisasi Himaka itu sendiri saja itu bergerak tanpa kawan ya, kalau bergerak tanpa kawan akan lelah ya, akan kemudian energi kita hanya sendiri saja untuk mendobrak sesuatu itu. iya. Makanya jejaring itu penting, misalnya menambah kawan dengan organisasi di daerah, dengan HMI, dengan PMII, dengan Orang-orang lain. STAI ya, dan lain sebagainya, sehingga ada sharing, ada masukan ya, selain hal-hal itu juga gitu. Nah, kalau sudah jejaringnya kuat kan kita ada kawan Iya, ya, betul. enak kalau ada kawan tuh, Mau ngobrolnya kemana-mana enak, deh. mendobraknya enak, jadi bersuara enak gitu ya, Iya. ayah temen lah gitu intinya. Nah, selain jejaring kelembagaan juga ada jejaring soal fundraising. Fundraising itu soal bagaimana supaya organisasi hidup dengan operasional terbatas. Itu kan erek kumaha orang bisa gerak lamun operasional terbatas, Terbatas, gitu ya. betul. Maka jejaring yang dikuatkan juga soal fundraisingnya. Bagaimana organisasi ini bisa ada respect dari orang lain atau dari lembaga lain supaya ada sumbangsi kontribusi secara finansial. Misalnya kalau dulu itu ada dari PT Pupuk Kujang, ya, sempat saya di Purwakarta menghubungi 1 kali 2 kali kegiatan, di respon itu lumayan angkanya gede. Kemudian di PT Samudra di Buah Batu juga ya, itu jejaring Itu orang-orang Majalengka. Majalengka yang direkomendit untuk ditoel tuh kaditu teh kita teh orang Majalengka, direktur Pupuk Kujang orang Majalengka ditoel kan itu menang duitnya ya. 1 kali 2 kali lumayan itu, energi imunnya jadi kuat gitu ya. Semangat. Semangat ya. Kemudian dari apa lagi
soal kemitraan dengan, dulu kan ada pemilu Pemilu. pemilu pertama reformasi tahun 99. Nah, kawan-kawan juga kita masuk ke aktivitas pemantau pemilu, ada di KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, kemudian ada dari Jampi, disebar ke sana. Itu kan soal menebar kader di posisi manapun, kan itu fungsi dari sebuah organisasi juga, bahwa Himaka tidak bisa melakukan akselerasi kegiatan secara genuine, ya kita sebar kader kita di mana, ya gitu. Kalau ini kan terkait program kerja atau struktural gitu, waktu dulu gitu. Program kerja kan tadi akan menyebutkan bahwa Baksos itu dimulai pada tahun periode Akang gitu. Nah selain itu program kerja gitu dari kepengurusan Akang gitu, apalagi gitu selain. Ya, kalau soal keprograman sih non ya, lebih menitik beratkan kepada kebutuhan spontanitas. Ya, tidak di planning. Misalnya ada masalah misalnya di masyarakat A, dulu di Nunuk, advokasi Nunuk, kita ke sana ya, soal kerja-kerja advokasinya juga ya. Jadi ada masalah misalnya di dulu di selain Nunuk teh saya lupa lagi, Cisalak misalnya, kita ke sana. Jadi selain ritual yang sudah diprogramkan, juga di luar dari keprograman juga dilakukan gitu, spontanitas. Kan mahasiswa itu harus punya sensitivitas, ya, sensitivitas terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Tugas kita kan, masyarakat kita bukan di Bandung, kalau masyarakat kita kan di Majalengka, maka harus respect ke sini. Ini kan urgensi Himaka dan juga urgensi keorganisasian gitu, seperti apa? Apa ya? Kalau menurut saya dasarnya dari ini aja, dari hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Terlepas apakah itu hadis doib, hadis sahih dan sebagainya, tapi mari kita ambil hikmahnya saja, bahwa mencintai tanah air itu adalah cinta adalah bagian daripada iman gitu ya. Tanah air kita misalnya suka di itu NKRI misalnya, kita tarik ke yang lebih kecil, provinsi kita Jawa Barat, tarik lagi ke yang lebih kecil, kabupaten kita adalah Kabupaten Majalengka. Maka mencintai Majalengka adalah bagian daripada iman ya. Itu kalau ditarik dari sebuah hadis lah atau apa gitu. Nah, bagaimana aktualisasi kita mencintai tanah air, mencintai lemah cai itu ya, bisa dengan sendiri-sendirinya ya, betul. Ketika orang sudah sarjana, kita punya keahlian apa, lakukan dengan itu gitu. Atau bisa dengan organisasi ya. Tadi yang saya sampaikan adalah bergerak sendiri dengan berorganisasi itu akan tentunya akan beda dampaknya ya, betul. Ya kalau kalau secara berorganisasi ya tentu akan dipandang, kita akan dipandang oleh masyarakat, oleh orang, oleh pemerintah. Ketika misalnya Ketum Panji misalnya gogorowokan sorangan tanpa bendera apapun, nilai apa? Nggak dipandang. Tapi ketika Ketum Panji dia atas nama Ketua Himaka bersuara tentang A, pasti dipandang. Iya, betul. Karena di belakangnya pasti ada banyak konsep ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa Majalengka tidak kemudian melirik Majalengka untuk mencintai, merawat Majalengka, tentunya harus dipertanyakan
Jebol waton nanti sejauh mana? Sejauh gitu mana ya tingkat terlepas daripada kok apakah saya mau bebas di mana wae kan geus jadi mangga itu mah, tapi minimal dimanapun kalian berada ya berilah sesuatu untuk tanah air kita, untuk menjalankan dengan apa yang kita miliki gitu. Mungkin hanya itu Kang yang saya tanyakan. Terima kasih. Banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang saya dapat gitu, dan juga nanti teman-teman juga dulur-dulur semua akan lebih mengetahui dan lebih dalam terhadap Himaka dari mulai sejarah sampai program dan segala macamnya gitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin amin. Atur nuhun, semoga Himaka tetap jaya. Terima kasih. Baktiku Himaka, baktiku Majalengka. Amin. Mungkin satu pertanyaan lagi Kang terkait manfaat yang dirasakan Akang selama berproses di Himaka Bandung. Ya. Terus masa penerimaan anggota baru, kalau sekarang kan disebut kecap, bagaimana prosesnya, terus kegiatannya seperti apa pas zaman Akang? Soal kebermanfaatan ya, tentunya kalau organisasi itu ketika berorganisasi ya yang saya rasakan banyak manfaatnya. Soal misalnya peningkatan kapasitas kitanya ya, soal bagaimana mengatur waktu ya, belajar mengatur waktu, bagaimana belajar kepemimpinan, bagaimana belajar kerjasama, bagaimana public speaking kita, itu kan lebih ke kapasitas orang. Jadi orang berorganisasi dengan tidak berorganisasi secara tampak juga akan kelihatan secara gerakan deh. Secara komunikasi, secara kepedean itu berbeda. Saya sangat terasa soal itu, soal bermanfaat itu. Kemudian soal relasi juga ya. Jadi dengan adanya kita ikut organisasi ya ada relasi kawan-kawan kita soal saling bantu, tolong menolong. Saya punya apa dibantu, saya kurang apa dibantu gitu ya. Misal saya pengen apa nih, saya pengen ke sana, bisa nggak kamu bantu? Bisa. Itu pragmatisnya kayak gitu. Nah kalau kalian sudah sarjana, pertanyaan saya kesini mau dengan siapa berkawan itu? Tentunya dengan yang sering berinteraksi itu. Ya, saya misal contoh kasus sama Memen sama Menjawen 20 tahun itu, 98 2000, sekarang masih komunikasi. Ya, itu karena ada sense yang kuat, ya, rasa yang kuat, sehingga komunikasi itu masih terhubung sama Yosef sama apa gitu ya, masih ada itu 20 tahun. Nah dengan adanya komunikasi itu ya tentunya harus kita saling dimanfaatkan dan memanfaatkan ya gitu. Mereka punya apa, kita punya apa. Nah itu saya lebih narik kepada setelah kalian sudah S1, hidup ini mau sama siapa? Ya tentunya kalau sudah nikah sama istri gitu ya. Tapi lawan kita sendiri saja di sini ya pusing. Makanya teman-teman yang dulu berorganisasi ya saling berkomunikasi, terus bantulah secara relasi masih dijaga gitu. Dan saya merasakan kebermanfaatan itu gitu ya. Terus misalnya tadi teh yang kedua apa? Kecap. Kecap. Opap ya. Dulu mah opap gitu ya. Ya pertama soal rekrutmen ya. Kalau dulu saya udah sampaikan tidak ada teknologi. Komputer gitu aya ngetik ketik gitu ya. Krek pakai masih aya gitu. Masih. Muter gitu ya. Tahun 2000 itu baru ada komputer tahun 2000. Komputer itu barang langka, saya juga nggak bisa ngetik.
Jadi di Bandung baru ada komputer, apalagi di Majalengka. Nggak ada ya? Ira tahun sabaraha ya kan itu di Bandung ya kuliahnya. Nah, dengan adanya keterbatasan teknologi komunikasi tentunya secara rekrutmen ya tadi teh lebih kepada mengidentifikasi orang Majalengka yang kuliah di IAIN di UIN di mana saja fakultas. Saya masuk ke fakultas, database-nya kan di sana di jurusan. Yaitu orang Majalengka kalau ada kosana di mana? Telusur ke sana. Ada itu ngiringan itu secara aktif. Kalau secara pasifnya ya menunggu membuka pendaftaran, membuka stand. Jadi ada proaktifnya, ada pasifnya membuka stand pendaftaran. Jadi itu secara rekrutmen ya, secara konsep pelaksanaan ya kita ya harus memadukan antara memperkenalkan bahwa himaka teh barang nate binatang. Kalau binatang tuh jiga naon sih himaka teh, sehingga mereka bisa tertarik. Oh himaka teh ternyata begini ya, oh begitu ya. Jadi kecap itu harus membuat konsepsi materi kecap itu sesungguhnya harus bisa membuat penasaran mereka terjawab. Ya, setelah penasaran mereka terjawab, kemudian mereka tertarik. Jadi materi yang disodorkan memang harus diramu dengan baik supaya kesan pertama begitu menggoda. Iya. Itu ya. Daya tarik. Daya tariknya apa? Materi-materinya gitu ya. Jangan monoton gitu. Kalau saya karena dulu lahirnya di zaman reformasi ya tentunya materinya materi pergerakan banyaknya. Sok lamun euna materi pergerakan sok kumaha. Beda zaman beda ramuan atuh. Sekarang kan zamannya zaman milenial, zaman generasi Z dulunya. No. Para itu ya harus dipadukan juga dengan membangun organisasi itu. Harus pengurus itu harus bisa memahami kahayang anggota. Itu rumus pertama itu. Anggota pengen apa, mun bisa mandi kurang tuh dilayani. Juga pemerintah kan melayani masyarakat. Ya lamun masyarakat tidak merasa terlayani, tingkat kepercayaan ke pengurus ge rendah. Itu rumusan. Yang kedua user himaka itu ada dua. User himaka. Satu anggotana, pelayan. Yang kedua masyarakat menjalinkannya. User itu pemanfaat organisasi ini ada dua. Satu anggotana, dua masyarakat. Nah, kita sebagai pengurus harus bisa memotret keinginan masyarakat, keinginan anggota apa, memotret kondisi masyarakat seperti apa. Karena kita berada di dua kaki ini. Pergerakannya di dua kaki, yang ngurus anggota, yang ngurus masyarakat. Karena nomenklatur kita himaka himpunan mahasiswa Majalengka nguruskan lemah cai itu nomenklaturna. Jadi kalau nggak ada pergerakan di Majalengka ya itu mah jika lain organisasi yang punya pergerakan dua kaki itu kayak dulu. Awal dulu kan dibentuk himaka untuk duduluran, untuk kebersamaan, karena itu ya. Nah sekarang sudah bisa bermain di dua kaki, ngurus anggota yang ngurus masyarakat. Mungkin itu udah. Mungkin itu Kang yang ditanyakan. Seperti saya bilang tadi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Akang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdialog, untuk sharing terhadap dulu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.